Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Kau Sangat Ku Cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada Komsel pada malam hari ini. Walaupun kami masih ibadah online, kami juga berdoa untuk Komsel malam hari ini pada berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kami juga berdoa untuk teman kami yang belum mengikuti Komsel ini, mungkin masih di dalam perjalanan, Engkau lindungi mereka, dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Senja yang akan membawakan sharing pada malam hari ini. Semoga kami juga bisa menerapkan sharing yang akan dibawakan Kak Senja di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, amin. Berikutnya,
kita akan menyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Agar Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Biar Aja.
Bentar. Ulang. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, nebusku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjunglah kasih dan masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Berikutnya, sebelum mendengarkan sharing oleh Kak Sanja, mari kita menyanyikan lagu Karya Terbesar.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya persilahkan kepada Kak Senja. Terima kasih, Jessica. Shalom, teman-teman. Ini kayaknya internet di tempatku agak nge-lag. Semoga nanti aman sampai sharing selesai gitu ya. Aku bersyukur diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk melayani di dalam Komsel hari ini. Aku akan men-sharingkan bagian firman Tuhan yang terlebih dahulu aku nikmati dan kiranya juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Sebelum kita masuk ke dalam waktu sharing firman Tuhan, aku ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami dalam sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang terus beserta kami, sekalipun banyak hal yang tidak kami inginkan ataupun hal-hal yang tidak mudah yang harus kami lalui, tapi kami bersyukur karena kami terus merasakan Tuhan yang hadir di dekat kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman, biarlah Tuhan yang bimbing Senja Tuhan untuk men-sharingkan isi hati Tuhan kepada setiap teman-teman. Biarlah apa yang disampaikan boleh dapat dimengerti, serta setiap kami boleh menjadi pendengar yang baik dan siap menjadi pelaku-pelaku firman juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan aku yang akan menyampaikan firman, serta setiap kami akan mendengarkannya. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang self-knowledge, yaitu apa? Pengenalan akan diri sendiri. Ini aku bahasa Inggris agak ini ya, jadinya kalau nanti ada lafal-lafal yang kurang oke, boleh bantu diralat.
gitu. Dan nanti kalau teman-teman ataupun Koyo ataupun Niko yang nanti mau menambahkan di akhir, boleh silakan nanti diberi waktunya dan kesempatannya gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal pengenalan akan diri sendiri, aku tuh kemarin sempat mikir-mikir gitu ya. Pengenalan diri itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah itu suatu subjek, objek, predikat gitu ya? Nah, dari apa yang aku coba gumulkan dan aku searching gitu, dari banyak sumber mengatakan bahwa pengenalan diri atau mengenal diri itu memiliki definisi, ini dia, yaitu suatu usaha atau daya upaya seseorang untuk mengetahui tentang dirinya sendiri, baik itu kelemahan, baik itu kekuatan, baik itu dari segi emosional, fisik, kemampuan, sosial, moral, pengetahuan, maupun harapan yang ada di dalam diri. Jadi, mau itu hal positif maupun negatif, dan segala aspek yang ada dalam diri kita sendiri, itu adalah bagian-bagian dari pengenalan akan diri. Nah, kalau lihat dari sini, ketika melihat bahwa pengenalan diri merupakan usaha, berarti ini tuh sebenarnya apa ya, kata kerja gitu ya. Suatu tindakan ataupun sikap dari setiap individu untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Nah, menurut teman-teman nih, aku mau teman-teman tuh apa ya, kasih pendapat gitu ya. Menurut pandangan teman-teman, perlu nggak sih kita tuh mengenal diri kita sendiri gitu? Nah, itu ya, perlu atau enggak? Lalu alasannya apa? Kenapa perlu, kenapa nggak perlu gitu. Oke, yuk coba teman-teman kasih pendapat. Boleh nih, siapa aja? Mungkin Citasya, Gerard, atau Jessica, atau Karin gitu. Perlu nggak sih kita tuh mengenal diri kita sendiri? Gimana? Citasya mungkin ya? Perlu biar tahu gimana ngejalanin hidup. Asik, tuh dari VV. Ada lagi yang mau kasih pendapat lainnya? Ada lagi, ada lagi. Ada nggak yang bilang nggak perlu gitu? Ada nggak? Ada nggak? Hmm, Mm-mm. perlu biar bisa untuk mengenal diri sendiri kan? Ya, betul. Ya, itu biar tahu kelebihannya apa, kelebihan sama kekurangannya. Nah, oke. Thank you. Tadi Gerard apa Lionel ya itu suaranya? Gerard. Gerard ya. Oke, terima kasih Koko Gerard. Nah, teman-teman, aku pun juga sependapat nih sama teman-teman. Mengenal diri sendiri itu adalah hal yang penting. Pertama, ya salah satunya tadi ya, kenapa penting? Supaya kita tahu nih kita harus jalanin hidup kita kayak apa. Lalu yang tadi disebut juga sama Gerard, supaya kita tahu kelemahan dan kelebihan kita apa. Nah, ketika kita tahu kelemahan dan kelebihan, kita juga tahu akan dan mesti bersikap seperti apa. Dan ada hal-hal lebih jauh nih dari pentingnya pengenalan akan diri sendiri. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita mau main sebentar. Ini pada kagak nyalain kamera sambil tidur. Oke. Nah, kita mau main sebentar, boleh ditampilin. Jadi ada dua gambar perempuan bernama Ana dan Santi. Bukan Anang dan Asyanti ya, tapi ini Ana dan Syanti gitu. Nah, teman-teman boleh satu orang aja, satu orang kasih pendapat ketika melihat gambar karakter mereka, apa yang bisa teman-teman deskripsikan tentang mereka dari segala aspek, mau itu karakter, mau itu fisik gitu ya. Ayo, ada satu orang yang memberanikan diri. PV atau Cijo, Adriel, Gerard, Jessica, Koyo, Aurel, Karin, Niko, Citasya. Cijo, daripada kamu absen. Ayo Cijo. Kalau buat Cijo,
Santi ini orangnya kalem gitu. Bukan yang gimana-gimana gitu ya. Tapi yang anak ini dibilang kalem juga nggak kalem dia karakteristiknya. Ada timbul kalau dari bentuk wajahnya menimbulkan orang yang cukup confidence ya gitu dalam melakukan tindakannya gitu. Jadi lebih kayak apa ya, dia bukan orang yang introvert. Kalau yang Shanti itu kayak agak sedikit ada introvertnya gitu. Jadi dia lebih ya, kalau gua bandingin jadi kayak Cijo sama Koyo. Cijonya jadi Ana, Santinya jadi Koyo. Itu. Oke, ada lagi deskripsi lainnya, Ci, yang mau Cici sampaikan melihat Ana dan Santi gitu? Karena ini sama-sama cewek, kalau Ana lebih kelihatan agak lebih tomboy ya ketimbang si Santi, walaupun si Santi sendiri juga pakai celana panjang gitu. Cuman kalau yang si Santi ini kayak lebih kalem gitu loh orangnya gitu. Jadi kalem, lembut, terus udah gitu kalau Cijo ngelihatnya kayak keibuan ya, kayak dewasa banget gitu. Kalau Itu yang siapa tadi? yang Santi. Yang keibuan Santi, oh ya oke. Tuh. Kalau yang Ana nih kayaknya orangnya cheerful gitu, terus dia gitu kayak easy going juga gitu, dan lebih kelihatan kayak anak-anak aja sih gitu, nggak sampai dewasa banget, cukup lah jadi anak cuter gitu. Oke, thank you Cijo. Cijo dapatkan hadiah sebuah kaos berukuran ini kaosnya XL ya. Semoga nggak kegedean ya. Cijo kan udah langsing sekarang. Oke, besok aku bawain. Kita ketemu di gereja kan. Nah, sesungguhnya Ana dan Shanti ini adalah tokoh fiktif gitu. Fiktif itu apa ya? Karangan lah ya gitu. Tokoh karangan yang aku coba buat. Nah, nih Ci, sesungguhnya tokoh Ana yang aku buat adalah pribadi yang justru girly. Dia suka pakai baju cewek, makanya udelnya kemana-mana tuh ya. Terus habis itu dia itu ketika dilihat mungkin orangnya tomboy, tapi sebenarnya dia ini orang yang girly dengan pakaian yang kayak tadi, dan dia adalah pribadi yang ramah. Nah, ketika difoto dia ini sedang bad mood karena baru aja ditegur mamahnya kalau dia pulang malam gitu ya. Terus kalau Shanti, dia ini adalah sebenarnya pribadi yang tomboy abis. Dia ini tomboy abis, tapi karena dia punya teman-teman yang banyakan cowok, biasa cuek, biasa hehehe. Nah, itu dia yang membuat dia sering ketawa. Padahal dalam hatinya sebenarnya dia tuh pribadi yang cukup jutek, apalagi kalau ke cewek. Oke. Kisah Ana dan Shanti kita tutup di sini. Nah, apa pesan yang mau aku sampaikan gitu ya lewat permainan singkat ini gitu? Dalam menilai seseorang, kita bisa melihat banyak hal lewat apa yang terlihat gitu ya. Mungkin dia kulitnya coklat, kulitnya putih, rambutnya panjang atau apa. Tapi banyak juga hal-hal tidak kasat mata yang perlu untuk kita kenali gitu. Nah, itu terhadap orang lain gitu. Mungkin kita bisa menilai lewat cara dia ngomong, cara dia bersikap, cara dia bertindak. Nah, tapi bisa jadi kondisi yang berbeda membuat dia bersikap yang berbeda, sehingga kita nggak bisa mudah menilai tentang seseorang. Begitu juga terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, ketika kita mengetahui bahwa aspek-aspek dalam mengenal diri atau mengenal orang lain ada yang terlihat dan tidak terlihat, jangan pernah merasa heran atau bingung kalau kita tuh ngerasa sampai sekarang aku belum bisa mengenal temanku atau aku belum bisa mengenal diriku sendiri gitu kan. Dan bahkan seringkali kita lebih mudah mengenali orang lain ketimbang mengenali diri kita sendiri gitu. Aku pribadi pun suka ngerasa kenapa ya aku tuh cengeng banget, tapi satu sisi aku ngerasa aku sebenarnya nggak cengeng gitu. Ketika menghadapi hal-hal tertentu aku bisa tegar gitu. Oh, ketika ini aku berbeda sikapku, cara aku menyikapi bisa berbeda gitu. Nah, itu dia. Mengenal diri sendiri itu memang tidaklah mudah. Jadi jangan pernah merasa gagal ketika kita belum berhasil mengenal diri kita sendiri. Nah, ketika kita bicara soal pengenalan akan diri sendiri, kayak yang tadi juga aku bilang gitu ya, pengenalan akan diri sendiri itu adalah hal yang berupa tindakan gitu, tindakan yang aktif. Kenapa aku bilang aktif? Karena perlu ada upaya dan perlu untuk kita lakukan, kita perlu melakukan sesuatu untuk bisa mengenal diri.
dan membutuhkan proses serta kesabaran. Nah, jadi sabar-sabar ya teman-teman buat mengenal diri sendiri ataupun mengenal orang-orang di sekitar kita, karena itu butuh proses dan tidaklah mudah. Dan jangan pernah heran sekali lagi kalau kita sampai sekarang masih bingung sama diri kita sendiri gitu ya. Nah, teman-teman, ketika bicara tentang pengenalan, pertanyaan besar yang muncul dalam pikiranku adalah tentang siapa aku gitu, tentang who am I gitu, siapa saya. Mengenal seseorang kita juga biasanya bakal nanya itu siapa ya gitu. Ketika kita ngelihat ada orang baru yang kita lihat, kita akan nanya itu siapa tuh gitu kan. Nah, pertanyaan besar yang muncul ada tentang siapa saya. Dalam perenunganku, aku menemukan bagian firman Tuhan yang cukup jelas memaparkan tentang siapa saya, siapa aku, siapa kalian, siapa teman-teman semua. Ada di Kejadian 1 ayat 26. Aku boleh minta tolong Aurel, tadi aku baca ada orang. Aurel ya. Aurel boleh bantu bacain bagian ayat ini? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Aurel. Dari bagian ini kita bisa sama-sama mencermati gitu ya, bagian yang aku warnain biru gitu. Dibilang baiklah kita menjadikan manusia, berarti kita ini adalah buatan gitu ya, atau kita biasa kenal bahwa manusia, kita semua ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan yang seperti apa? Ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuh, rupa kita gitu ya, kayaknya besar berarti Allah. Supaya setiap kita ini berkuasa atas ikan dan seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi ya. Pokoknya kita berkuasa atas seluruh bumi. Nah, yang bisa kita temukan dalam bagian ini ada 3 poin berarti teman-teman. Kita ini manusia yang merupakan manusia ciptaan Allah. Yang kedua, kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, kita ini diberi kuasa atas bumi. Nah, bagian berikutnya yang juga memaparkan tentang siapa saya gitu ya. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Boleh minta tolong Adriel bacain bagian ini, Dek. Yang ini ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Oke, terima kasih. Nah, dari bagian firman Tuhan yang kedua ini, kita menyadari dan aku ngerasa aku diingetin lagi tentang kita manusia nggak hanya diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah dan juga diberi kuasa, tapi kita juga pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Dan kita adalah manusia tebusan Allah. Nah, teman-teman, kenapa kita penting untuk mengetahui apa kata firman Tuhan gitu tentang kita, tentang siapa kita gitu, supaya kita kembali melihat dibalik dari karakter, dibalik dari segala potensi yang kita punya, kita harus kembali ingat siapa saya. Oh, saya ini ciptaan Tuhan. Jadi kita bisa tepat dalam bersikap dan bertindak. Nah, teman-teman, dari 2 bagian tadi berarti ada 5 poin ya. Ada 5 poin yang kita bisa temukan tentang siapa Senja, gitu, siapa Niko, siapa teman-teman, siapa kita manusia, yaitu manusia kita adalah ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah, kita adalah manusia yang diberi kuasa atas bumi, kita adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah, dan kita adalah manusia tebusan Allah. Oke, itu 5 poin penting yang menjadi dasar dari pemahaman kita dalam mengenal akan diri kita, yaitu adalah 5 poin ini gitu ya. Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa setiap kita nih manusia adalah unik dan berharga.
Karena setiap kita pun nggak ada yang benar-benar sama gitu ya. Bahkan anak kembar pun muka sama, rambut sama-sama keriting, kulit sama-sama putih, tingginya sama, tapi karakter bisa berbeda gitu. Nah, tetap ingat bahwa kita adalah manusia-manusia yang unik dan berharga. Kita diciptakan Tuhan karena kasih Tuhan. Nah, setiap kita memiliki berbagai perbedaan serta keistimewaannya masing-masing, baik itu secara fisik, secara kemampuan, secara karakter, ataupun kepribadian. Ada yang mungkin di sini ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kulitnya putih, agak coklat, ada yang kepribadiannya humble, ada yang suka agak tinggi gitu ya. Maksudnya susah untuk yang merendah gitu. Atau ada yang melankolis di sini gitu. Atau ada yang sanguin. Nah, kalau teman-teman belajar soal tes psikotes ya, biasanya tuh ada tuh karakter-karakter gitu deh. Terus ada yang pribadinya tuh kolerik, ada yang hobinya menyanyi, menari, ada yang membaca gitu. Nah, setiap kita memiliki perbedaan dan memiliki keistimewaannya masing-masing. Jadi teman-teman, ketika mengenali akan diri sendiri, kita harus mau menerima bahwa kita itu nggak bisa sama orang lain nggak bisa sama kita. Jadi apapun yang Tuhan taruh dalam diri kita, mari belajar untuk menerima dan kembali melihat tentang siapa kita. Misal, aku kok hitam gitu ya, merasa aku kok hitam, aku minder jadinya gitu kan. Nah, tapi ketika kita tahu kita hitam, kita minder, tapi kita harus ingat lagi siapa kita. Kita adalah anak Tuhan yang dikasih Tuhan, digambar turut gambar dan rupa Allah gitu. Otomatis ketika kita punya kulit yang hitam, bukan berarti kita tuh jadi orang yang rendah, kita tuh jadi pribadi yang jadinya nggak pantas untuk dihargai gitu. Nah, bukan gitu ya. Kita tetap dikasih oleh Tuhan. Sekalipun kita punya kekurangan atau perbedaan dengan orang-orang lain. Nah, teman-teman, mari kita kenali setiap diri kita masing-masing dalam segala aspeknya gitu. Baik itu karakter, fisik, kemampuan gitu. Dan kembali ingat tentang siapa kita bagi Tuhan. Jadi jangan cuma kenal, aku nih cengeng, ya udahlah aku biarin aja lah gitu. Tapi kalau misalnya anak Tuhan ya harusnya kuat gitu kan ya. Karena Allah kita tuh Allah yang perkasa gitu. Terus kalau misalnya kita tahu kita nih pemalas, terus kita ya udah santai-santai aja. Loh ya nggak boleh dong. Tuhan kita aja untuk nyiptain manusia dia butuh bekerja gitu kan ya. Mengambil debu dan tanah gitu. Nah, jadi mari melihat aspek dalam diri kita ketika itu suatu kelemahan, kita harus ingat kita itu siapa gitu. Dan kita harusnya mau berjuang menjadi pribadi yang seturut dengan dasarnya tentang siapa kita gitu. Oke. Nah, kita juga dengan begitu, dengan kita mengenali diri kita ditolong untuk tahu apa yang tepat untuk kita lakukan. Kenapa gitu? Aku kemarin cukup merenungkan gitu ya, kenapa sih penting untuk mengenal? Nah, salah satunya, misal kita tuh orang yang malas sebenarnya gitu, punya dasar orang yang malas, tapi ketika kita tahu tentang kita adalah anak Tuhan, kita akan berjuang untuk melawan kemalasan kita, misalnya gitu. Atau aku ini orang yang terlalu pede gitu ya, aku terlalu percaya diri, sampai-sampai kadang harusnya aku nggak segitu pedenya, tapi aku jadi kepedean banget gitu kan. Nah, berarti kita harus bisa menekan rasa percaya diri kita supaya bisa wajar gitu dan sesuai dengan porsinya. Nah, itu dia. Jadi ketika kita mengenali diri sendiri, kita akan ditolong untuk tahu apa yang tepat untuk dilakukan. Sehingga kita dengan efektif dapat melayani dan memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita mengenal diri kita sendiri, di situ kita bisa ditolong untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang tepat untuk kita perbuat, dan pada akhirnya kita bisa efektif dalam melayani Tuhan, dan ujungnya kita terus juga memuliakan nama Tuhan. Nah, ini dia gambaran alurnya gitu ya tentang self-knowledge yang aku renungkan, yaitu mengenal diri sendiri, tentang who am I gitu ya, tentang siapa saya, bagaimana saya, seperti apa saya gitu. Lalu tahu Tuhan mau kita lakukan apa, atau tahu harus bagaimana dan seperti apa. Dan pada akhirnya kita dapat melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, dari 5 poin tentang siapa saya tadi, ada poin yang aku garis bawahi atau aku cetak tebal gitu ya. Yaitu kita manusia yang diberi kuasa atas bumi. Ketika kita diberi kuasa atas bumi,
menguasai bumi bukan berarti kita jadi semena-mena gitu ya. Kita manusia menguasai bumi, punya berbagai talenta, terus kita akhirnya semau-maunya ngerusak alam atau ngeretas dan akhirnya mencuri segala rekening orang-orang yang ada di bumi gitu ya. Nah, tapi kita harus tetap ingat, kita harus melakukan apa yang tepat di mata Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita diberi kuasa atas bumi, otomatis ya, kita itu berarti diberi kesempatan dan kemampuan untuk mengelola dan mengusahakannya. Kayak misalnya, Adam dan Hawa gitu, diberi kuasa untuk memberi nama seluruh makhluk-makhluk yang ada di Taman Eden. Nah, berarti dia juga diberi kemampuan oleh Tuhan gitu kan, untuk secara tepat memberikan nama. Lalu bisa mengusahakan tanah, nah berarti dia juga diberikan kemampuan. Nah, teman-teman, begitu juga dengan kita. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan ada di dunia gitu ya, sebagai manusia yang berkuasa atas bumi. Gitu. Setelah kita mengenal diri kita harus tahu apa yang kita lakukan, dan kita ingat bahwa kita diberi kuasa atas bumi. Dan kita pun diberi kesempatan serta kemampuan untuk bisa mengusahakannya. Ada perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, teman-teman, mungkin kita dari sekolah minggu gitu ya, udah sering dengar tentang perumpamaan talenta. Nah, kiranya hari ini kita kembali merefresh dan kembali melihat sudut pandang lain tentang perumpamaan ini. Kita sama-sama ingat ada 3 hamba dan 1 tuan. Tuan ini punya beberapa talenta yang dibagi ke 3 hambanya. Ada yang terima 5, ada yang terima 2, ada yang terima 1. Nah, terus si tuannya ini pergi gitu. Perginya kalau nggak salah sih di bagian ayatnya itu ya, keluar kota gitu ya, ke tempat yang jauh, lalu titip pesan ke hambanya untuk kalian harus mengusahakan gitu ya, mengusahakan talenta-talenta ini. Nah, apa yang dilakukan oleh ketiga hambanya? Hamba yang memiliki 5 talenta ini mengusahakan dan pada akhirnya menghasilkan laba 5 talenta lagi. Nah, lalu yang kedua pun juga ikut mengusahakannya dan mendapatkan 2 talenta lagi sebagai hasilnya. Sedangkan yang cuma punya 1, dia malah ngubur karena takut gitu ya. Dia malah mengubur dan cuma nyimpen aja dan nggak menghasilkan apa-apa talenta yang sudah dipercayakan oleh sang tuan. Sampai tibalah tuannya itu kembali menemui mereka dan mendapati apa yang sudah dilakukan, apa yang jadi hasil dari setiap hamba ini. Nah, ketika melihat bahwa hamba yang punya 5 talenta punya 5 talenta lagi gitu ya, yang 2 punya 2 lagi, yang 1 ternyata nggak menghasilkan apa-apa, Tuan ini memuji gitu. Tuan ini memuji dari 2 hamba yang boleh mengusahakan, mau dipercayakan dan mendapatkan buah dari dari talenta yang dipercayakan oleh Tuan kepada mereka. Lalu sedangkan yang 1 ini justru dimarahi gitu. Nah, teman-teman, kalau kita coba pikir-pikir gitu, di antara 3 hamba ini gitu ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok yang berdua ini mau berjuang, mengusahakan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka, mau berusaha dan tidak menyia-nyiakan apa yang udah dikasih gitu. Sedangkan yang 1 dikasih kesempatan untuk mengusahakannya, malah dia pilih untuk simpen aja gitu. Nah, teman-teman, kalau kita renungin, siapakah kita gitu ya dalam perumpamaan ini? Nah, sebelum kita ngerenungin siapa kita dalam perumpamaan ini, waktu aku mikir gitu ya, kenapa sih talenta itu uang gitu? Pernah nggak sih kalian mikir gitu, kenapa sih talenta itu ternyata mata uang gitu ya, Nik ya? Mata uang. Di sini
Talenta itu melambangkan tentang segala kemampuan, segala kesempatan, segala sumber daya, waktu, serta kapasitas yang kita miliki. Jadi nggak hanya sekedar kemampuan, tapi ketika kita punya kesempatan, itu juga talenta ya, bagian dari talenta gitu. Ketika kita ada sumber daya, punya waktu, dan kapasitas, itu adalah talenta kita. Kayak ada orang-orang yang punya talenta mengatur waktu dengan baik gitu. Nah, itu kemampuan dia gitu. Lalu ada orang yang punya talenta dalam hal bernyanyi gitu. Nah, itu adalah talenta mereka gitu. Lalu ada juga orang-orang yang punya kesempatan dalam melayani Tuhan gitu, baik itu di gereja ataupun di sekolahnya gitu. Nah, itu juga merupakan kesempatan dan bagian dari talenta yang Tuhan percayakan. Nah, jadi teman-teman, talenta itu nggak hanya melulu soal lu bisa nyanyi enggak gitu, atau lu bisa main musik apa enggak gitu. Tapi ketika kamu punya kesempatan, setiap kita punya kesempatan sekolah kan ya. Nah, itu adalah juga bagian dari talenta yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita kelola untuk menjadi bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Dan itu semua bisa kita pakai dan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, begitu juga dengan sumber daya. Aku juga mau menyoroti dalam hal ini. Sebagian besar kita nih di sini punya handphone, kita di rumah punya fasilitas wifi, segala macamnya itu kan ya. Nah, itu semua tuh mau Tuhan pakai juga, tapi balik lagi tentang bagaimana kita gitu. Apakah kita jadi pribadi-pribadi yang semangat, pribadi yang mau untuk mengelola dengan sungguh, dan juga terus ingat bahwa segala kemampuan, kesempatan, sumber daya, waktu, dan kapasitas yang kita punya, semuanya itu mau untuk kita pakai melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, dari bagian perumpamaan tentang talenta ini, kita bisa menemukan ada 3 poin penting gitu ya. Yang pertama yaitu Tuhan memberi talenta sesuai kesanggupan kita masing-masing. Jadi teman-teman, ketika kita diberikan kuasa untuk mengelola bumi, lewat talenta-talenta kita, semuanya itu yang Tuhan beri sesuai dengan kesanggupan kita. Dan itu semua adalah hal yang Tuhan udah percayakan dan Tuhan yakin gitu ya untuk kita tuh bisa pakai itu untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua, talenta itu harus kita gandakan melalui kerja keras dan ketaatan akan perintah Allah. Yang ketiga, bersiaplah untuk tanggung jawab yang lebih besar. Jadi teman-teman, ketika kita sadar kita punya talenta dalam hal A gitu, jangan sampai kita tuh diem aja, mendam, nggak mau belajar gitu, atau nggak mau mengembangkannya, dan akhirnya kita tuh ya di situ-situ aja gitu. Tapi mari ketika kita tuh menemukan bahwa kita punya talenta dalam hal ini, mari terus belajar, mari terus berdoa sama Tuhan, dan pakai apa yang kita punya itu untuk melayani Tuhan. Nah, yang aku tuh suka belakangan ini tuh sempat mikir-mikir gitu ya, kadang tuh ada talenta-talenta yang kita tuh awalnya nggak punya gitu, tapi kita ternyata punya gitu. Aku pun merasakan dan mengalami hal itu. Aku dari kecil tuh diem. Aku tuh maksudnya bukan orang yang bisa ngomong banyak, terus yang malu, yang nggak bisa tampil depan umum gitu. Bisa dibilang ya minder kali ya gitu. Tapi ternyata makin kesini, aku ternyata menemukan bahwa Tuhan itu taruh talenta di aku untuk bisa berbicara dengan baik gitu ya di depan orang gitu, dan memiliki keberanian. Dan aku sadar bahwa dulu kenapa aku tuh minder, karena ketika aku diperhadapkan untuk kamu harus jadi perwakilan misalnya gitu, maju ke depan untuk ngomong, atau waktu TK gitu ya, ayo nyanyi ke depan gitu. Nah kan aku takut ya kalau dibilangin kayak gitu kan. Aku tuh nggak mau untuk melangkah gitu, aku nggak mau untuk coba maju, coba dulu lah gitu. Nah tapi ternyata setelah aku besar, aku menyadari ketika aku mulai SMP gitu ya, ketika ditunjuk tuh takut, memang takut banget, rasanya tuh pengen pipis, pengen buang air, pengen kabur gitu kan ya. Tapi ternyata giliran aku bilang, ya Bu, ya udah deh saya coba. Lah kalau udah jalan ke depan panggung atau kalau udah di depan kelas ya udah hilang aja gitu perasaan takutnya gitu. Nah jadi ada talenta-talenta yang kita tuh nggak bisa langsung tebak dari awal, tapi kita perlu coba dan akhirnya kita bisa menemukan gitu bahwa itu ternyata talenta saya gitu. Dan
bersiaplah untuk tanggung jawab yang lebih besar. Jangan takut ketika Tuhan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Tetap serahkan kepada Tuhan apapun yang Tuhan percayakan kepada kamu. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman bahwa setiap talenta, baik itu kemampuan, kesempatan, sumber daya, waktu, dan kapasitas mau Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan saja. Oke, teman-teman. Masih ingat kan tadi soal perumpamaan talenta gitu ya. Nah, mau nggak? Ada nggak yang mau gitu ngasih pendapat? Siapa sih teman-teman di antara dua kelompok hamba ini, dua kelompok hamba ini gitu? Ada kelompok hamba yang mau mengusahakan gitu ya sampai akhirnya menemukan buah, menghasilkan buah gitu ya dari apa yang talenta yang dia miliki, atau justru saat ini teman-teman masih jadi pribadi yang punya talenta tapi masih simpen dulu deh, aku belum berani, atau aku nanti aja lah gitu untuk mengembangkannya gitu. Ada nggak sih teman-teman yang mungkin mau sharingin gitu? Atau di akhir aja ya. Nanti ya ini jadi perenungan kita sih. Teman-teman boleh ngerenungin siapa sih sebenarnya teman-teman gitu. Apakah di antara dua ini atau ada kelompok hamba lainnya gitu. Ya boleh. Nanti kita sharing di akhir ya. Nah, ini aku ada kasus berita gitu ya yang aku temuin di internet dari tempo.co. Nah, ini ceritanya tentang nasabah jenius BTPN kebobolan 110 juta dari tabungannya. Ini namanya TA gitu ya, sebesar sekian. Nah, ini pertanyaan tapi nggak ada hadiahnya ya kali ini. Coba teman-teman, kalau teman-teman lihat berita kayak gini, yang ada di pikiran teman-teman tuh apa? Ada yang mau kasih pendapat? Ada berita tentang kebobolan. Apa sih? Hackernya pinter. Hackernya pinter, wah sama. Oke, terima kasih Cijo. Nah, aku tuh waktu ngelihat berita ini, yang ada di pikiranku, hebat ya dia bisa ngebobol gitu. Padahal kita aja kalau misalnya punya akun m-banking, passwordnya saja keblokir gitu kan. Nah, dia kok bisa ngebobol gitu kan. Nah, di balik berita ini, ada orang yang punya talenta gitu ya. Ada orang yang punya talenta, tapi dia nggak pakai talenta itu untuk melayani dan kemuliaan Tuhan gitu. Bukan untuk kemuliaan Tuhan gitu, talenta yang dia punya. Melainkan untuk kesenangan dirinya sendiri, duit banyak gitu. Mungkin kalau ntar dia ketemu gitu ya, ketangkep, dia jadi populer gitu ya, viral di mana-mana. Nah, dan satu hal yang aku juga renungkan, berarti dia tuh sebenarnya nggak kenal loh diri dia sendiri. Ketika ada seseorang melakukan kejahatan, pasti ada cikal bakal ya teman-teman. Pertama, bisa jadi dia ini orang yang senang duit banyak gitu misalnya. Atau dia senang belanja-belanja gitu. Nah, ternyata dia punya kemampuan gitu untuk ngehack gitu buat ngebobol gitu. Ngebobol bank. Nah, tapi dia nggak ingat gitu tentang siapa dia gitu. Dia itu harusnya manusia yang boleh melakukan apa yang baik aja gitu, bukan melakukan apa yang tidak baik. Lalu dia nggak kembali mengingat bahwa dia itu pribadi yang diciptakan oleh Tuhan, yang mestinya juga mengasihi sesamanya dia. Nah, kalau dia melakukan ini, apakah dia mengasihi sesamanya apa tidak gitu. Nah, itu dia yang menjadi perenunganku. Kenapa kita penting untuk mengenal tentang diri kita sendiri, baik itu
dasar dalam firman Tuhan, bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang harusnya melakukan perbuatan baik. Terus ingat kalau kita ini umat tebusan Allah, yang berarti kita nggak boleh lagi melakukan dosa dan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Kita juga perlu untuk mengenal tentang aspek-aspek dalam hidup kita gitu, fisik kita, kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita, mungkin kita cenderung untuk marah atau sedih atau apa gitu ya. Nah, itu kita perlu untuk kenali supaya kita bisa tahu apa hal yang tepat yang harus kita lakukan, serta kita harusnya bersikap seperti apa, kita harusnya seperti apa gitu. Dan pada akhirnya kita dapat dengan efektif melayani Tuhan, dan lewat apa yang kita kerjakan, kita terus memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, ini tadi poin kesimpulan lagi gitu dalam pembahasan kita hari ini tentang pengenalan akan diri. Mari kenali diri kita masing-masing. Mari ingat apa pandangan Tuhan tentang diri kita, tentang siapa kita. Lalu supaya kita tahu bahwa Tuhan mau kita lakukan apa, tahu harus bagaimana, dan tahu harus seperti apa. Dan mari lakukan itu, mari layani Tuhan, dan mari muliakan namanya lewat setiap apa yang kita perbuat. Nah, teman-teman, aku mau kemarin tuh pas persiapan ini aku coba mengenali coba mengelis list gitu, nggak bikin list tentang diriku gitu, belajar apakah aku mengenal diriku, apa yang aku kenali tentang pribadi si Senja ini gitu. Nah, ini dia hal-hal yang aku berhasil kenali gitu ya tentang diriku. Sesungguhnya aku ini pribadi yang sering nggak pede di depan umum, bahkan dulu itu pendiam. Lalu aku tuh pribadi yang peragu dan sering khawatir. Aku mudah terharu dan suka dibilang cengeng gitu ya. Bahkan di youth pernah dibilang pelopor tangis sedunia, tapi sekarang udah nggak ada ya predikat itu, teman-teman. Lalu aku tuh senang cari tahu tentang kondisi atau karakter orang lain. Bahkan dulu di SMA aku tuh jadi si doa pemerhati. Aku pernah dibilang kepo sama kakak kelas, padahal tujuanku nggak begitu gitu ya. Lalu aku mau tahu tentang banyak hal. Sabar kata orang, tapi sebenarnya ya kurang dikit lah sabarnya gitu, nggak benar-benar sabar. Sering juga jatuh dalam dosa tidak sabaran. Lalu nggak bisa diam kalau memang harus bergerak. Kayak aku tahu tuh aku harusnya lakukan ini gitu, tapi ternyata aku disuruh diem aja loh, aku nggak bisa gitu. Aku harus lakukan itu gitu. Lalu nyanyi bisa, tapi nada suka geser sendiri ya kan Cijo. Lalu senang melakukan banyak hal, mudah iba. Kalau udah kepusingan gampang sakit, punya kesempatan kuliah dan kerja serta melayani gitu. Dan keluarga selalu support serta senang menganalisa dan banyak hal lain yang aku bisa temukan gitu tentang pribadi Senja gitu. Nah, teman-teman, dalam hal ini ada hal-hal yang aku tuh udah coba cari tahu gitu. Tuhan mau aku lakukan apa dengan karakterku ini, dan dengan melihat tentang aku adalah ciptaan Tuhan, aku adalah pribadi yang Tuhan kasihi, aku adalah pribadi yang sudah Tuhan tebus dari dosa gitu. Salah satunya adalah yang poin pertama itu tadi. Ketika aku tahu bahwa aku dulu tuh nggak pede, bahkan banyak diem gitu, aku menyadari bahwa lewat apa yang aku lakukan, Tuhan mau pakai aku untuk mewartakan setiap isi hati Tuhan gitu. Sehingga aku belajar untuk berani ngomong gitu. Dan itu aku pelajari dan aku mulai untuk beranikan ketika aku SMA. Belajar untuk sharing firman Tuhan ketika saat teduh pagi di sekolah gitu. Lalu ketika aku peragu dan sering khawatir, di situ aku diingatkan gitu ya. Diingatkan bahwa aku ini ciptaan Tuhan. Tuhan aja pelihara aku seumur ini gitu ya, sampai sebesar ini. Di situ aku belajar untuk jangan khawatir, serahkan sama Tuhan yang adalah penciptaku gitu. Lalu ketika aku juga menyadari bahwa aku tuh senang menganalisa gitu ya. Di situ aku mau pakai diriku untuk bisa menolong orang lain ketika ada teman-teman yang mungkin sedang kebingungan gitu, atau menghadapi hal-hal tertentu yang mereka tuh merasa mereka nggak bisa benar-benar memikirkan gitu. Jadi aku belajar menyediakan diri untuk jadi teman sharing, serta boleh
bantu menganalisa gitu setiap masalah yang mereka hadapi. Oh, mungkin kamu baiknya gini gitu. Tapi kalau gini bukannya gini ya gitu. Atau oh sebenarnya kayaknya nggak gitu deh gitu. Nah, jadi segala sesuatu tentang diri kita mau Tuhan pakai untuk boleh melayani Tuhan. Nah, kita boleh ingat bahwa melayani Tuhan itu nggak sekedar cuman ketika kita melayani di gereja gitu ya, tapi lewat kita melayani sesama, kita melayani di sekolah, kita melayani ataupun menolong gitu ya, menolong teman-teman sekerja, itu adalah bentuk melayani Tuhan gitu. Oke, nah itu aja yang mau aku sharingin hari ini. Kiranya teman-teman bisa terus merenungkan secara pribadi tentang bagaimana kita bisa mengenal diri kita masing-masing. Mari terima dirimu apapun itu kondisinya gitu. Dan mari temukan cara yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kondisi teman-teman masing-masing gitu. Tentang ya segala sesuatunya lah gitu ya. Mari terus merenungkan di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman masih bingung tentang kenapa aku begini, kenapa aku begitu, aku harus apa ya Tuhan dengan aku yang begini gitu. Mari serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama jadi pribadi yang boleh setia melayani Tuhan, terus mengasihi Tuhan, dan mau terus memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Ya, apakah ada tambahan dari Kaniko atau Koyo? Cukupkah? Oke. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Tapi sebelumnya nanti pokok doanya, aku titip teman-teman boleh sharingin pergumulan apa sih yang teman-teman hadapi dalam hal mengenal diri. Lalu ketika teman-teman mungkin saat ini udah merasa, oh aku udah kenal kok diriku gitu. Hal apa yang belum baik dalam diri teman-teman yang mau untuk berjuang dilepaskan ataupun diubah supaya bisa kita sama-sama doakan gitu. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami sadar ya Tuhan bahwa Tuhanlah pencipta kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang paling mengenal kami. Kami yakin bahwa Tuhan yang terus paling tahu setiap kondisi hati, pikiran, serta apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kami. Ajar kami Tuhan untuk mau terus menggumulkan dan tanya Tuhan tentang apa yang jadi kelebihan dan kekurangan kami, sehingga kami tahu kami harus melakukan apa, kami harus seperti apa, kami harus bagaimana, kami bisa melakukan apa, dan akhirnya kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat setiap sikap, tindakan, dan perilaku kami. Kami sadar Tuhan berikan kami satu persatu talenta yang unik dan juga istimewa. Biarlah kami boleh mengerti, mengenali apa yang jadi talenta kami, dan setiap kami boleh menjadikan talenta itu suatu yang harus kami usahakan, kami kembangkan, dan pada akhirnya boleh Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memohon ampun apabila selama ini kami jadi pribadi-pribadi yang belum bisa terus-terusan memuliakan Tuhan, masih ada hal-hal kurang baik yang kami lakukan, yang ternyata membuat hati Tuhan sedih, membuat nama Tuhan jadi tidak dimuliakan Tuhan. Kami memohon ampun, biarlah kami terus jadi pribadi yang mau berjuang, hidup baik, benar, dan kudus di hadapan Tuhan. Dan Naum-Mu kami serahkan setiap kami kepada Tuhan. Amin.